ID calon pekerja migran Indonesia. Saya jelaskan, saya ulangi bahwa 10 Februari 2023 telah keluar surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Penta dan PKK dengan nomor surat sebagaimana saya sebutkan tadi tentang penggunaan siap kerja dan penerbitan ID calon pekerja migran Indonesia. Surat ini intinya adalah dimulainya integrasi antara Sisco P2MI milik BP2MI dengan sistem siap kerja milik Kemnaker Republik Indonesia. Kedua, izin. Keduanya nggak ada nih. Coba ada yang lain nggak? Cabut aja. Kedua, surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi, BP2MI menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Kepala BP2MI nomor B.PP-180-5-PP.0.2 perihal pemberitahuan perubahan penggunaan aplikasi layanan proses penempatan pekerja migran Indonesia, sehingga otomatis pada tanggal 17 Februari 2023 layanan registrasi CPMI skema P2P di Sisco TKLN ditutup dan registrasi ID CPMI selanjutnya dapat dilakukan di siap kerja yang kemudian proses selanjutnya dilakukan di Sisco P2MI. CPMI yang sudah berproses di Sisco TKTKLN sebelum tanggal 17 Februari 2023 masih dapat melanjutkan prosesnya hingga selesai, yaitu maksimal 5 bulan setelah Sisco TKTKLN ditutup. Dan di saat yang sama, layanan penerbitan SIP2MI masih dilakukan di Sisco TKTKLN. Sampai di poin 2 ini saya ingin jelaskan, pertama, tidak akan ada surat keputusan Kepala BP2MI sebagaimana yang saya sebutkan tadi jika tidak ada surat edaran yang dikeluarkan Kemnaker Republik Indonesia. Tidak akan ada penutupan layanan yang dilakukan oleh BP2MI jika bukan atau tidak ada surat awal yang dikeluarkan oleh Kemnaker Republik Indonesia. Artinya, bukan kesalahan terkait surat edarannya, tapi surat yang dikeluarkan oleh Kepala BP2MI sebagai tindak lanjut atas edaran Kemnaker terkait integrasi Sisco P2MI ke siap kerja menimbulkan secara otomatis sebagaimana hal-hal yang kemudian diadukan oleh beberapa P3MI. Poin ketiga, dengan ditutupnya Sisco TKTKLN tanggal 17 Februari 2023, maka helpdesk online juga ditutup melalui surat Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia Afrika saat itu nomor .70-KSW 1 PP.03.05-2 tentang pemberitahuan penutupan helpdesk, di mana akan ditutup saat itu mulai 1 Maret 2023. 1 sampai poin 3 itu menunjukkan sebab akibat. Pertama, saya ulangi, saya tegaskan kepada publik, kepada seluruh khalayak, bahwa penutupan Sisco TKTKLN adalah akibat dari integrasi sistem
dari Sisco P2MI ke Siap Kerja. Penutupan Sisco TKTKLN adalah akibat dari keputusan yang awalnya dikeluarkan melalui edaran Kemnaker yang BP2MI tinggal atau hanya menindaklanjuti atas surat edaran tersebut. Artinya apa? Kita tidak perlu saling menyalahkan dalam hal ini, tapi penutupan Sisco TKTKLN sebagai akibat dari integrasi sistem Sisco P2MI ke Siap Kerja menunjukkan ada sistem dari salah satu pihak, ada sistem dari salah satu pihak yang sesungguhnya belum siap. Ada sistem salah satu pihak yang sebelumnya atau bisa dikatakan belum siap. Kami bisa bertanggung jawab ini karena secara fakta sebelum adanya pengintegrasian Sisco P2MI ke Sisco, sebelum ada pengintegrasian dari Sisco P2MI ke Siap Kerja, pelayanan tidak ada masalah dan lancar-lancar saja. Tidak ada keluhan apapun dari para P3MI maupun PMI. Keempat, penutupan helpdesk online ini akhirnya menimbulkan masalah di lapangan. Yang saya katakan tadi, ada sistem di satu pihak yang sesungguhnya belum siap secara operasionalisasi. Keluhan ini datang dari para P3MI. Ratusan P3MI mengirimkan surat ke BP2MI dan kami juga pada tanggal 29 Maret 2023 menerima kunjungan khusus atau langsung dari Ketua Umum Aspataki, Bapak Saiful Mas. Dalam diskusi dengan Ketua Umum Aspataki, Ketua Umum Aspataki menyampaikan keluhan di lapangan yang dihadapi oleh para P3MI dan PMI. Dan dari diskusi tersebut, akhirnya kami bersepakat bahwa apapun kendala yang terjadi di lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh para P3MI, ini tidak boleh diputuskan sepihak oleh BP2MI. Maka disepakati bahwa keluhan para P3MI yang dibawakan suaranya oleh Ketua Umum Aspataki akan dibawa di level pembicaraan antara BP2MI dengan Kemnaker RI. 5. BP2MI selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kemnaker. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2023, Kemnaker melalui Dirjen Bina Penta dan PKK, Kepala BP2MI menyampaikan surat. Jadi Dirjen Bina Penta dan PKK menyampaikan surat kepada Kepala BP2MI, surat bernomor B-1551-1551 PK titik 02.01 3 Romawi 2023 perihal fasilitasi proses penempatan CPMI dan PMI. Tentu atas dasar surat ini BP2MI merasa tidak cukup untuk bisa langsung mengambil keputusan di lapangan. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Wamenaker Republik Indonesia dan akhirnya disepakati dilakukan pertemuan atau rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 3 April tahun 2023. 6. Dari hasil kesepakatan rapat tersebut, layanan perubahan data melalui helpdesk di Sisco TKLN akan dibuka kembali sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 dengan pertimbangan masih banyaknya CPMI, kurang lebih 48.000 PMI atau calon pekerja migran Indonesia yang sudah melakukan pemenuhan dokumen, memiliki paspor, perjanjian kerja, visa, bahkan telah melakukan pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercatat di Sisco TKTKLN. 7. Layanan helpdesk di Sisco TKLN akan kembali dibuka
pada hari ini, Rabu 5 April 2023, mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dan akan ditutup pada tanggal 14 Juli 2023 pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini diambil tentu untuk menyelamatkan nasib kurang lebih 48.000 calon pekerja migran Indonesia yang sebelumnya mereka sudah terdaftar di Sisco TKT KLN. Perubahan keputusan atas keputusan sebelumnya ini adalah bentuk penyelamatan atas mimpi para calon pekerja migran Indonesia yang telah melakukan proses awal melalui Sisco TKT KLN. Negara tentu tidak akan pernah membunuh mimpi anak-anak bangsa, menghalangi proses setiap anak bangsa untuk bekerja dari situasi yang ditimbulkan atau diakibatkan dari proses integrasi sistem Sisco P2MI ke siap kerja, di mana ada satu sistem yang memang ternyata belum siap di lapangan dan berakibat pada masalah-masalah yang ditimbulkan dan menjadi keluhan para P3MI tersebut. Maka sekali lagi dalam rapat dengan Wamenaker 3 Maret 2023 di kantor Kemenaker, kita telah mengambil keputusan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu intinya hari ini Rabu 5 April 2023 mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan ditutup pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Perubahan data dapat diajukan dan disetujui langsung oleh P3MI dengan melampirkan dokumen kelengkapan dan surat pernyataan keabsahan dokumen. Adapun apabila ada kendala gagal pengiriman data CPMI dari siap kerja ke Sisco P2MI, P3MI secara mandiri dapat melakukan pencegahan kegagalan dengan cara memastikan kuota SIP2MI masih tersedia sebelum CPMI menandatangani perjanjian penempatan. Kedelapan, adapun beberapa persoalan lain terkait layanan penerbitan ID calon PMI yang seharusnya dapat dilaksanakan di daerah domisili sebagaimana tercantum di poin 3 ada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-PK-01-PK-01-PK-01-2 tentang penggunaan siap kerja dan penerbitan ID calon PMI belum dapat dilakukan sepenuhnya dikarenakan ada beberapa dinas kabupaten kota yang hanya melayani calon PMI sesuai dengan daerah asalnya. Kendala dimaksud sampai saat ini belum mendapatkan solusi pemecahannya dan akan dilakukan pembahasan lanjutan dalam rapat koordinasi antara Kemenaker Republik Indonesia dengan BP2MI. Khusus poin 8 ini masih terjadi kasus-kasus penolakan layanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah yang tidak mau melakukan proses layanan ID kepada para calon pekerja migran Indonesia yang dianggap berasal dari luar daerah tersebut. Padahal negara sudah mengambil keputusan bahwa siapapun calon pekerja migran Indonesia bisa dilakukan pelayanan di daerah manapun. Nah, dalam kasus seperti ini, tentu BP2MI tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kewenangan dan kebijakan dari setiap dinas tenaga kerja. Sehingga kepada para P3MI jika menemukan kasus seperti ini dengan arif, bijaksana, kami minta jelas kewenangan siapa, maka ini segera harus dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan Kemenaker Republik Indonesia. Jadi hubungan antara Dinas Tenaga Kerja di daerah itu lebih dekat hubungannya dengan Kemenaker Republik Indonesia tentu dibandingkan dengan BP2MI. Jadi jangan nanti akhirnya kalau ada kasus seperti itu yang disalahkan BP2MI, padahal kewenangannya jelas-jelas ada di Dinas Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat untuk para P3MI, selamat untuk
para pekerja migran Indonesia, terlebih khusus 48.000 yang kemarin merasa terancam dengan adanya keputusan penutupan Sisko TKT-KLN, yang penutupan itu juga bukan penutupan sepihak BP2MI, tapi sebagai bentuk tindak lanjut atas surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemnaker Republik Indonesia dalam hal pengintegrasian atau dimulainya pengintegrasian Sisko P2MI ke sistem siap kerja. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan keputusan terbaik pemerintah Indonesia, Kemnaker Republik Indonesia dan BP2MI menjadi keputusan terbaik bagi para P3MI dan para calon pekerja migran Indonesia. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih bendera kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Terima kasih. Saya Freddy dari JPDN. Saya kira pengumuman terbaru dari Kepala Badan menjadi kabar baik bagi 48 JPNI. 48.000 JPNI di seluruh Indonesia. Yang kedua, ingin bagaimana mengantisipasi supaya kejadian seperti ini tidak terulang. Hemat saya, mungkin boleh dikoreksi, seyogyanya ini serahkan saja kepada BP2MI untuk mengelola sepenuhnya. Mungkin Kemenaker cukup pada level kebijakan saja. Operasionalnya sesungguhnya diserahkan kepada BP2 sehingga tidak tumbang tindih dalam kaitan dengan pengelolaan JPNI ke depan. Mungkin tanggapan Pak Kepala Badan. Ya, tentu semua tidak lepas dari payung hukum. Ya, di atasnya, misalnya di atas keputusan kementerian atau peraturan menteri, selalu ada peraturan pemerintah. Di atas peraturan pemerintah ada undang-undang. Nah, terkait sistem siap kerja yang menjadi sistem milik Kemnaker, ini tidak lepas dari satu data ya, yang menjadi program pemerintah kita, dan karena itulah ada pembagian kewenangan terkait proses pemberangkatan setiap calon pekerja migran Indonesia, mana yang harus diproses awal di siap kerja dan selanjutnya diproses melalui BP2MI. Nah, sebelum pengintegrasian sistem tersebut, sebelum ada surat edaran tersebut, selama ini memang tidak pernah ada masalah karena BP2MI all out memberikan pelayanan melalui Sisko TKT-KLN. Tadi saya katakan, ya tanpa harus saling menyalahkan, memang ada satu sistem di pihak lain yang memang belum siap secara implementatif, secara operasional di lapangan. Sehingga ketika pengintegrasian itu dilakukan, sehingga pelayanan yang dulu melalui BP2MI dilepas, karena memang ada surat edaran tersebut terkait pengintegrasian, nah ini menimbulkan masalah di lapangan. Sehingga mengancam 48.000 CPMI yang terancam keberangkatannya. Karena di satu sisi dia sudah terdaftar di Sisko TKT-KLN sebanyak 48.000 tersebut, tiba-tiba dia harus keluar dari sistem Sisko TKT-KLN milik BP2MI, ditutup misalnya, dan beralih ke sistem siap kerja. Nah, sehingga dari masalah-masalah tersebut, sekali lagi, baik yang disampaikan aspirasinya oleh para P3MI, baik yang disampaikan langsung oleh Ketua Aspataki saat datang berkunjung langsung ke BP2MI, akhirnya kami melaksanakan pertemuan dengan Kemnaker dan ditemukanlah solusi. Sekali lagi, ini adalah keputusan terbaik pemerintah untuk menyelamatkan nasib anak-anak bangsa yang sudah berproses dan mereka punya hak untuk segera berangkat ke luar negeri. Cukup ya? Oh, ada lagi, silakan. Oke, mikrofon Mbak, dari dengar di... Ya, Bapak, terus dari Tribunnews, Pak, kalau misalnya sampai tanggal 14 Juli itu masih ada keluhan-keluhan, apakah ini bakal bisa diperpanjang atau dan mungkin masuk ke helpdesk sejauh ini, apakah terkait tempat itu atau ada keluhan dari negeri, maksudnya Ya. Saya memberikan garansi 1000% sepanjang Sisko P2MI menjadi kewenangan untuk memberikan pelayanan terhadap setiap calon pekerja migran Indonesia, 1000% tidak akan ada masalah. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal-awal kan memang nggak pernah ada masalah.
terkait pelayanan Cisco TKTKL yang menjadi milik BP2MI. Tapi ketika pengintegrasian dilakukan, itulah kemudian yang menimbulkan masalah. Jadi BP2MI tetap akan memberikan pelayanan sebagaimana rapat terakhir dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan 24 jam kita menerima pengaduan, directly nanti komunikasi bisa dilakukan langsung dengan Direktorat Penempatan Non-Pemerintah BP2MI, yaitu Ibu Handayani untuk kawasan Asia Afrika, kemudian Pak Sukarman untuk kawasan Eropa Timur, dan Pak Mukarom untuk kawasan Amerika Pasifik. Ya, jadi bisa kontak langsung kepada yang bersangkutan dan melalui 2 nomor hotline milik kita. Ya. Satu masalah lagi tadi, saya ingin ulang. Ya, bagaimana jika masih ada dinas yang tidak memberikan pelayanan, melakukan penolakan? Ya, kadang keluhannya lewat kepala BP2MI. Pak, gimana ini? Ada dinas yang tidak mau memberikan pelayanan. Ya gimana saya katakan, BP2MI bukan lembaga struktural hierarkis dari dinas. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di bawah gubernur atau di bawah bupati, wali kota. Jadi kita tidak bisa, ya, atau tidak memiliki kewenangan yang bersifat instruksional. Tidak bisa. Nah, sehingga saya katakan jika hal-hal ini masih terjadi, maka segera mereka harus berkoordinasi dengan Kemnaker. Tentu sekemampuan kami atau kepala-kepala balai di daerah yang memiliki relasi, hubungan, sekedar komunikasi bisa kami lakukan. Tapi yang bersifat instruksional, ya perintah, itu tentu tidak bisa dan bukan memiliki menjadi kewenangan BP2MI. Tapi sekali lagi, sesungguhnya kasus-kasus seperti yang saya katakan tadi, tidak mau memberikan pelayanan kepada P3MI karena merasa P3MI tersebut tidak berasal dari daerah yang bersangkutan. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena peraturan sudah menegaskan, pelayanan bagi CPMI itu pelayanan bagi CPMI yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang prosesnya bisa dilakukan dimanapun. Di dinas manapun, di LTSA manapun. Ya, termasuk di BP3MI manapun. Jadi tidak boleh ada diskriminasi yang kemudian mematok bahwa yang dilayani oleh kami adalah CPMI yang KTP-nya adalah warga masyarakat daerah kami. Tidak bisa. Ini juga yang sering disampaikan ya oleh banyak P3MI dan CPMI. Mudah-mudahan tentu tidak terjadi lagi. Kita akan meminta tentu nanti Kemnaker yang akan mengeluarkan surat lah ya kepada dinas untuk bagaimana dinas memberikan pelayanan maksimal, optimal, tanpa harus melihat dia dari daerah, asal dari wilayah pemerintahan tersebut. Demikian, terima kasih ya rekan-rekan pers. Sekali lagi selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih.